Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Malam untuk kita semua. Jadi di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan hasil dari kerja dari kelompok kami dengan tema yaitu kriteria sistem jaminan produk halal. Dan kami di sini berasal dari kelompok 7 yang beranggotakan next. Yang pertama itu ada saya sendiri Alfa Dwi Liestianto dengan NIM D1C1224041 dan Arya Hardianto dengan NIM D1C1224068. Yang ketiga itu ada Anilsa Adiputra dengan NIM D1C1211050. Yang keempat itu ada Hizkia Gideon dengan NIM D1C1224047. Dan terakhir itu ada Muhammad Hirsan dengan NIM D1C1224014. Oke, untuk penjelasan lebih lanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, pada saudara Irsan bisa dijelaskan. Baik, yang pertama yaitu kriteria sistem jaminan produk halal. Kriteria sistem jaminan produk halal merupakan persyaratan sertifikasi halal di Indonesia yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Seluruh kriteria tersebut wajib dipenuhi oleh perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat halal untuk produknya. Next slide. Nah, selanjutnya ada tujuan, yaitu ada menjamin kehalalan produk, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan meningkatkan daya saing produk. Yang pertama yaitu menjamin kehalalan produk, yaitu memastikan bahwa produk yang beredar di pasaran benar-benar halal dan layak dikonsumsi oleh umat muslim. Kemudian yang kedua, meningkatkan kepercayaan konsumen, yaitu memberikan kepastian kepada konsumen muslim tentang kehalalan produk yang mereka konsumsi. Yang terakhir yaitu meningkatkan daya saing produk, yaitu produk yang bersertifikat halal memiliki nilai tambah dan lebih mudah diterima di pasar, baik domestik maupun internasional. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya jelaskan dari 5 kriteria SCPH, yang dimana ada yang pertama itu ada komitmen dan tanggung jawab, memiliki 3 aspek. Yang pertama ada kebijakan halal, yang dimana komitmen tertulis untuk menghasilkan produk halal secara konsisten. Kebijakan halal harus ditetapkan dan dideminisikan kepada pihak yang berkomitmen. Terus yang kedua ada tim manajemen halal, yang dimana sekelompok orang yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, implementasi, evaluasi, dan perbaikan sistem jaminan halal di perusahaan. Dan yang ketiga yaitu ada pelatihan, yang dimana kegiatan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk mencapai tingkat kompetensi yang diinginkan. Selanjutnya. Terus yang kedua ada bahan, yang dimana yang pertama ada bahan baku atau raw material, yaitu bahan utama untuk menghasilkan produk. Terus yang kedua ada bahan tambahan, yaitu bahan tambahan untuk meningkatkan sifat produk. Terus yang ketiga ada bahan penolong, yaitu bahan yang digunakan untuk membantu produksi, tetapi tidak menjadi bagian dari komposisi produk. Terus yang keempat ada kemasan yang kontak langsung dengan produk. Terus yang terakhir yang kelima ada pelumas atau greases yang digunakan untuk mesin dan mungkin kontak langsung dengan bahan dan produk. Bahan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu
ada bahan yang tidak kritis dan bahan kritis. Yang dimana bahan tidak kritis tidak perlu didukung dengan dokumen yang menjelaskan kehalalan bahan. Sedangkan bahan kritis harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang cukup. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari sistem kriteria dari SJPH yang ketiga itu ada proses produk halal. Jadi untuk proses produk halal itu ada 4 cara. Yang pertama itu ada fasilitas RPJH hanya dikhususkan untuk produksi daging hewan halal. Artinya tidak bercampur dengan eh, pandangan untuk hewan tidak tidak halal. Kemudian yang kedua itu ada lokasi. Jadi lokasi itu harus terpisah secara nyata. Dan RPJPH kemudian kemudian saya ulangi, lokasi RJPH harus terpisah secara nyata dari RJPH atau peternakan babi, yaitu RPH tidak berlokasi dalam satu set dengan RJPH. Kemudian tidak di sebelahan dengan set RJPH babi dan berjarak minimal radius 5 km dari peternakan babi, serta tidak terjadi kontaminasi silang antara RJPH halal dan RJPH peternakan babi. Kemudian yang ketiga itu jika proses deboning dilakukan di luar RJPH, misalnya unit penanganan daging, maka harus dipastikan karkas hanya berasal dari RJPH halal. Kemudian yang keempat itu ada alat penyembelih harus memenuhi persyaratan yang diantaranya itu adalah benda yang digunakan itu tajam, yang kemudian bukan berasal dari kuku, gigi atau taring atau tulang. Kemudian ukuran disesuaikan dengan leher hewan yang akan dipotong dan tidak diasah di depan hewan yang akan disembelih. Untuk menyembelih mekanis harus memenuhi persyaratan penyembelihan halal. Next slide. Kemudian dari kriteria yang berikutnya itu ada dari produk. Jadi produk yang didaftarkan dapat berupa produk retail, non-retail, produk akhir atau produk antara atau intermediate. Panduan penamaan produk dapat dilihat di sini. Jadi karakter profesensori produk tidak boleh memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram. Bentuk produk tidak menggunakan bentuk produk, bentuk kemasan atau label yang menggambarkan sifat erotis, vulgar atau porno. Kemudian khusus untuk produk retail, jika suatu produk yang merek atau brand tertentu didaftarkan, maka semua varian atau produk lain dengan merek atau brand yang sama dipasarkan di Indonesia harus didaftarkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, materi yang selanjutnya akan saya jelaskan yaitu pemantauan dan evaluasi. Audit internal. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis audit internal pelaksanaan sistem jaminan halal. Audit internal harus dilakukan setidaknya 1 kali dalam setahun. Jika ditemukan kelemahan atau tidak terpenuhnya kriteria dalam audit internal, maka perusahaan harus mengidentifikasi akar penyebabnya dan melakukan perbaikan. Perbaikan harus dilakukan dengan target waktu yang jelas dan harus mampu menyelesaikan kelemahan serta mencegah terulangnya di masa yang akan datang. Lalu yang selanjutnya kaji ulang manajemen. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis kaji ulang manajemen. Kaji ulang manajemen harus dilakukan setidaknya sekali dalam setahun dan dihadiri manajemen puncak. Yang selanjutnya itu adalah manfaat penerapan sistem jaminan produk halal. Yaitu manfaat yang pertama itu bagi produsen itu meningkatkan kepercayaan konsumen, lalu memperluas pasar, baik itu di negara-negara yang mayoritas penduduk muslim, lalu mendapatkan keunggulan yang kompetitif. Keuntungan bagi konsumen yang
Pertama itu kepastiannya itu produknya halal, lalu kualitas produknya itu terjamin. Manfaat yang ketiga itu adalah meningkatkan perekonomian, lalu mendukung pertumbuhan industri halal. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ini ada aspek hukum dan regulasi. Regulasi halal di Indonesia, undang-undang dan peraturan pemerintah terkait jaminan produk halal, tanggung jawab hukum, yaitu konsekuensi hukum bagi perusahaan yang memproduksi produk tidak halal. Selanjutnya itu ada perlindungan konsumen, hak-hak konsumen dalam memilih produk halal dan mekanisme pengaduan. Selanjutnya itu ada aspek sosial dan ekonomi. Yang pertama, dampak ekonomi industri halal, yaitu kontribusi industri halal terhadap perekonomian nasional. Selanjutnya itu peran masyarakat. Peran masyarakat dalam mendukung pengembangan industri halal. Selanjutnya itu ada etika bisnis, yaitu prinsip-prinsip etika bisnis dalam industri halal. Baiklah, kesimpulannya adalah kriteria sistem jaminan produk halal merupakan suatu sistem yang sangat penting untuk memastikan kehalalan suatu produk. Dengan menerapkan SJPH, perusahaan tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang khususnya konsumen muslim, tetapi juga dapat meningkatkan reputasi perusahaan dan memperluas pasar. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok 7. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan. Dan saya mengucapkan maaf apabila ada kesalahan dari kelompok kami, baik itu kata-kata atau yang lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.